Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam channel Hal Yang Perlu Anda Tahu. Saya percaya channel ini terus memberkati saudara-saudari semua. Channel ini terus memperkaya pengetahuan kita tentang firman Tuhan, tentang iman Kristen, sehingga kita terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Ingat bahwa kita adalah seorang murid Kristus. Itu berarti bahwa ketika kita menjadi murid Kristus, maka kita terdaftar dalam sekolah kehidupan dari Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus adalah guru kita. Yesus Kristus adalah dosen kita. Dan kami hamba-hambanya hanya sebagai asisten guru ataupun sebagai asisten dosen. Dan salah satu ciri seorang murid Kristus adalah pembelajar. Dia senang belajar dan harus terus berdisiplin dalam belajar. Karena itu channel Hal Yang Perlu Anda Tahu ini dengan tujuan supaya kita betul-betul menjadi murid Kristus yang baik dan terus bertumbuh dalam kedewasaan rohani kita. Secara khusus hari ini kita berbicara mengenai keunikan Alkitab. Dengan harapan bahwa semakin kita memahami keunikan dari Alkitab itu, menolong saudara dan saya untuk semakin mencintai kitab suci. Semakin ada semangat dan kerinduan untuk belajar akan firman Tuhan, belajar untuk melakukan firman, belajar untuk merenungkan firman, membagikan firman itu dalam kehidupan kita sebagai murid-murid Kristus. Sebelum kita melihat apa keunikan Alkitab, kita melihat dulu dari sisi definisi dari keunikan itu. Dari akar kata unik. Dalam kamus Webster menerjemahkan atau mengartikan unik itu sebagai hanya satu-satunya, sendiri atau tunggal. Yang kedua, berbeda dari semua yang lain, atau tidak ada yang sama atau setara. Itu berarti bahwa kalau kita bicara keunikan Alkitab, berarti bahwa Alkitab itu tidak ada bandingannya. Alkitab itu tidak ada duanya, tidak ada padanannya. Berbeda dari yang lain. Itu kira-kira definisi dari unik ataupun keunikan itu. Sekarang kita akan melihat apa keunikan Alkitab itu? Setidaknya ada 6 keunikan Alkitab yang perlu kita tahu, yang perlu kita pelajari dan pahami sebagai murid Kristus. Yang pertama, Alkitab itu unik dalam kesinambungannya. Unik dalam hal keterus-menerusannya. Kita tahu bahwa Alkitab ditulis dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun. Jangka waktunya. Dari sini sudah kita melihat bagaimana keunikannya. Hampir tidak ada satu kitab manapun di dunia ini yang dari sisi kurun waktu penulisannya itu memakan waktu lebih kurang 1500 tahun. Juga ditulis dalam 40 generasi lebih. Kalau biasanya satu generasi itu 40 tahun, maka paling kurang ada 40 tahun dalam kurun waktu lebih dari 1500 tahun itu. Ditulis oleh 40 penulis, lebih kurang 40 penulis dari berbagai profesi. Musa sebagai seorang politikus,
Petrus sebagai seorang nelayan, Amos sebagai seorang gembala, Yosua sebagai seorang panglima, Nehemia sebagai pembawa cawan minuman raja, Daniel seorang perdana menteri, Salomo sebagai orang yang berhikmat, Lukas sebagai seorang dokter. Jadi ditulis oleh lebih kurang 40 penulis di generasi yang berbeda dan juga dengan profesi yang berbeda. Ini suatu keunikan yang luar biasa. Juga ditulis di tempat yang berbeda-beda. Kita masih bicara pada keunikan Alkitab dalam hal kesinambungannya. Di tempat-tempat yang berbeda, ada yang menulisnya di padang gurun, ada yang menulis di penjara, ada yang menulis di istana, di tempat yang berbeda-beda, dalam suasana dan atmosfer yang berbeda-beda. Ada yang menulis pada waktu dalam situasi tenang, dalam kondisi menyenangkan, tapi ada juga yang menulis dalam kondisi sedang sulit, sedang sengsara karena di penjara. Juga ditulis pada masa yang berbeda-beda itu. Ada yang dalam peperangan, ada dalam masa damai. Ditulis dalam suasana yang berbeda. Ada yang duka, ada yang dalam nyaris putus asa. Ditulis di 3 benua, baik benua Asia, Afrika, dan Eropa. Ini bicara kesinambungan Alkitab. Juga ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani dan bahasa Yunani, itu yang umum. Tapi juga ditambah dengan bahasa Aram. Ini keunikan Alkitab dalam hal sirkulasi, dalam hal kesinambungannya. Yang berikut juga unik dalam hal memuat ratusan topik yang kontroversial, sehingga seringkali dikritik orang, yang seringkali menimbulkan banyak pertentangan. Tapi sebenarnya tidak ada pertentangan ketika kita mencoba memahaminya dari unsur ilmu tafsir yang baik dan benar. Tapi betapapun memuat ratusan topik yang kontroversial, tapi itu ada pada satu kesatuan, suatu hal yang mengerucut pada satu pribadi namanya Yesus Kristus. Pada karya penebusan Kristus di Bukit Golgota bagi kita manusia yang berdosa. Jadi hanya berfokus kepada satu, meskipun ditulis oleh banyak penulis yang berbeda dengan latar belakang yang berbeda, dalam situasi dan kondisi yang berbeda, dalam kurun waktu sekitar 1500-an tahun, di benua yang berbeda. Tapi seperti ada suatu konsensus bersama dari berbagai penulis ini dengan satu topik utama, karya penyelamatan di dalam Yesus Kristus. Itu suatu keunikan yang luar biasa dari Alkitab. Yang kedua, kita melihat keunikan Alkitab yang kedua adalah unik dalam peredarannya. Saya coba mengutip di sini dari Ensiklopedia Britannica ataupun juga Ensiklopedia Americana. Di sini menjelaskan mengenai bagaimana sirkulasi peredaran dari Alkitab, secara khusus dalam hubungan dengan penerbitan Alkitab. Hampir tidak ada satu buku di dunia ini yang telah diterbitkan dengan jumlah yang luar biasa banyaknya.
Kalau kita mulai dari tahun penerbitan versi terjemahan sampai 1804 saja sudah ada 409 juta. Dari kurun waktu sampai 1928 ada 965 ribu. Juga dari tahun-tahun selanjutnya sampai yang kira-kira mendekati tahun yang terbaru 1966, penerbitan lebih kurang 80 juta, baik PL maupun PB. Itu menyangkut sirkulasi bagaimana penerbitan. Hampir tidak ada satu buku yang paling unik di dunia kecuali yang namanya Alkitab dari sisi peredarannya ataupun penerbitannya. Sudah ratusan juta bahkan miliar eksemplar penulisan ataupun penerbitan dari Alkitab. Sungguh Alkitab merupakan suatu kitab yang unik. Yang ketiga adalah unik dalam penerjemahannya. Alkitab sudah diterjemahkan ke dalam ratusan, bahkan ribuan bahasa. Baik bahasa resmi dari suatu negara ataupun bahasa dari berbagai suku yang ada. Di Indonesia saja hampir semua suku sudah memiliki Alkitab dalam bahasa ibunya, bahasa suku. Jadi Alkitab sudah diterjemahkan paling banyak dari semua kitab-kitab manapun juga. Seringkali orang berpikir bahwa kesalahannya justru ketika diterjemahkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika ada penterjemahan pasti ada kelemahan, ada kekurangan. Karena itu secara hukum tafsir, dalam menafsirkan Alkitab, kita tidak berpatokan kepada Alkitab dalam terjemahan. Seharusnya kita tetap merujuk kepada Alkitab dalam teks aslinya, yaitu dalam bahasa Yunani dan bahasa Ibrani. Perjanjian Lama bahasa Ibrani atau Hebrew, Perjanjian Baru bahasa Yunani atau Greek. Jadi semua harus rujukan kita, tafsir kita harus tetap kepada teks aslinya. Teks terjemahan itu hanya menolong kita, membantu kita untuk lebih mudah memahaminya. Demikian juga bagi para kaum awam. Bagaimana orang awam yang tidak pernah belajar teologi, tidak pernah belajar bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bisa membaca dan bisa mengertinya kalau tanpa ada terjemahan. Jadi terjemahan tidak ada masalah. Tidak mungkin ketika kita menyampaikan firman, berkhotbah, menyampaikan dalam teks aslinya, bagaimana umat bisa mengertinya? Justru kalau kita berkhotbah, menyampaikan firman dengan terjemahan kita sendiri, justru itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena kalau kita dengan terjemahan sendiri, kita punya kelemahan dan keterbatasan. Tapi kalau itu diterjemahkan oleh tim ahli dan kemudian itu diterbitkan, itu sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau terjemahannya secara pribadi, itu sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak ada menjadi persoalan dalam hal penterjemahan Alkitab, karena ada banyak ahli yang menterjemahkannya, yang mempunyai keahlian di bahasa, sehingga mereka menterjemahkannya, walaupun harus diakui. Dalam penterjemahan itu pasti ada kelemahan, pasti ada kekurangan, karena seringkali ada bahasa Yunani, bahasa Ibrani yang sulit diindonesiakan, sulit dipakai bahasa daerahnya, itu harus diakui. Ada banyak contoh akan hal itu.
Nah, karena itu tetap menjadi rujukan kita, ilmu tafsir kita sebagai seorang teolog, sebagai seorang akademisi, harus tetap merujuk kepada teks asli Alkitab, bukan pada teks terjemahan. Jadi ini keunikan Alkitab yang luar biasa, unik dalam hal penerjemahannya. Seringkali ada yang beranggapan wah kalau diterjemahkan berarti ada sudah ditambah, ada yang sudah dikurangi. Tidak ada niat seperti itu seorang penterjemah, karena ini tim, bukan person, bukan pribadi, untuk niat menambah ataupun mengurangi, karena ada ancaman dalam firman Allah bila menambah atau menguranginya. Ada hukuman Tuhan, ada sanksi, ada konsekuensi bila kita berniat atau berusaha menambah ataupun mengurangi satu titik iota pun dalam Alkitab ataupun kitab suci. Jadi ketika ada perbedaan dalam hal penterjemahan, sesungguhnya itu hanya perbedaan dari sisi ketika ada penterjemahannya itu, seorang penterjemah atau tim yang menterjemahkan, mereka berusaha menterjemahkannya sedekat ataupun seperti teks aslinya. Itu niatnya mereka, dan mereka tidak pernah punya niat untuk menambah ataupun menguranginya. Jadi dengan kata lain bahwa sekalipun itu suatu terjemahan, tapi itu bisa menolong kita, membantu kita untuk kita bisa memahami kitab suci itu, Alkitab itu lebih baik. Bagi kita yang tidak punya pendidikan sekalipun, bagi kita orang awam pun bisa mengerti dan memahaminya. Yang keempat, keunikan Alkitab adalah unik dalam ketahanannya. Unik dalam bertahan. Bertahan terhadap masa. Kurun waktu yang sangat panjang, 1.500 tahun. Itu suatu jarak waktu yang sangat panjang. Apalagi di 1.500-an tahun sebelum Masehi. Bahkan sesudah Masehi pun di sekitar tahun, katakanlah tahun 2000-an ke bawah. Itu belum secanggih dengan teknologi di zaman sekarang ini. Tetapi sekalipun belum ada kecanggihan teknologi dalam hal foto, memfoto atau fotokopi, ataupun kecanggihan mengetiknya. Tapi toh sampai sekarang Alkitab masih bertahan, masih ada. Di zaman-zaman purba, di zaman-zaman yang hampir tidak ada teknologi, dengan berbagai kelemahan, keterbatasan. Tapi Alkitab masih bisa bertahan. Hanya dengan melalui tulisan-tulisan di papirus, yang dari sisi ketahanannya sangat kurang sebenarnya. Tapi realitanya sampai sekarang masih ada. Jadi bertahan dalam hal masa yang panjang. Bukan hanya masa yang panjang, tapi masa yang hampir tidak ada teknologi seperti zaman sekarang ini. Kalau zaman sekarang kan gampang, fotokopi, ketik, simpan, gampang. Tapi zaman-zaman dulu, sebelum Masehi, bahkan sesudah Masehi di tahun-tahun 1000-an atau bahkan 2000-an tahun ke bawah sana, dari 2000 sampai ke 1000 sana. Itu suatu perjuangan, tapi kita bersyukur bahwa Alkitab masih ada sampai sekarang. Juga bertahan terhadap usaha untuk menghancurkannya. Bertahan untuk menghilangkannya, membinasakannya supaya tidak ada. Dalam sejarah kita memahami ketika sekitar tahun 303 Masehi, Diokletian mengeluarkan suatu ketetapan untuk melarang orang-orang Kristen melaksanakan ibadah dan menghancurkan, membakar
Alkitab. Tapi dalam kenyataannya sampai sekarang masih ada, masih bertahan. Itu menunjukkan bahwa Alkitab sungguh unik dalam hal ketahanannya, dalam hal bertahan sampai sekarang ini, walaupun sudah jarak waktu yang sangat panjang. Tapi juga bertahan terhadap kritikan-kritikan. Ada banyak kritikan-kritikan, baik dari internal maupun eksternal, yang menyangsikan ataupun meragukan Alkitab ataupun kitab suci. Dari banyak ratusan ribuan kritikan, tapi masih bertahan sampai sekarang ini. Masih ada sampai saat ini. Ini suatu keunikan Alkitab yang luar biasa yang perlu kita pahaminya. Yang terakhir di keunikan Alkitab adalah, yang keenam adalah unik dalam pengajarannya. Kita tahu bahwa hanya Alkitab, hanya kitab suci ini saja yang berbicara mengenai nubuat. Kalau kita bicara nubuat, berbeda dengan ramalan. Kalau ramalan itu bisa jadi, bisa tidak jadi. Ramalan hari ini hujan, betul hujan. Tapi lain kali ramalan hari ini hujan, tidak hujan. Hanya mendung saja. Jadi ramalan bisa jadi, bisa terjadi, bisa terjadi, bisa tidak terjadi. Karena itu ramalan. Tapi yang namanya nubuat ini kan yang benar itu berasal dari Allah. Jadi kalau memprediksi suatu kejadian yang akan terjadi puluhan tahun, bahkan ada yang ratusan tahun, bahkan ada yang ribuan tahun, itu hanya bisa Sang Pencipta, hanya bisa Allah. Dan Alkitab kita akan menemukan ribuan nubuat. Baik nubuat, kalau kita paling awal kita bicara Kejadian 3 ayat 15 yang seringkali disebut sebagai proto-evangelium, itu ribuan tahun menubuatkan bahwa keturunan perempuan akan meremukkan kepala dari keturunan si ular. Jelas itu menubuatkan salib Kristus yang akan meremukkan keturunan dari si ular. Kalau kita melihat Yesaya 7 ayat 14, Yesaya menubuatkan bahwa akan datang Immanuel yang akan lahir dari seorang anak darah. Yesaya hidup di sekitar 700-an tahun sebelum Masehi. Dan digenapi persis Immanuel, Yesus Kristus lahir dari seorang perawan. Ratusan tahun. Bahkan semua kehidupan Yesus, mulai dari lahirnya dari seorang perawan, terus bagaimana kehidupannya yang dipenuhi dengan mujizat, terus bagaimana nanti dia akan mati, nanti dia akan disalibkan bersama dengan dua penjahat, terus bagaimana nanti dia akan dibangkitkan pada hari yang ketiga, terus nanti dia akan naik ke surga, terus nanti dia akan datang kembali pada kali yang kedua. Itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Ribuan, ratusan tahun. Ini keunikan Alkitab dalam hal pengajarannya yang gak ada bandingannya dengan kitab-kitab suci manapun juga. Yang berbicara nubuat seakurat ini. Bagaimana peristiwa Israel nanti seperti apa, mereka sekarang dan yang akan datang itu seperti apa, sudah dinubuatkan dalam Alkitab. Dan hampir semua itu sudah digenapi persis. Dalam perjanjian lama sudah digenapi dalam perjanjian baru. Nanti dunia ini akan dikuasai oleh satu orang namanya Antikristus dengan cap 666.
Alkitab sudah menubuatkan. Walaupun sekarang ini belum terjadi, tapi firman sudah beritahu bahwa suatu waktu dunia ini akan dikuasai oleh satu orang yang akan menguasai moneter, ekonomi, perdagangan. Dan kalau kita melihat sistem ekonomi, sistem politik, sistem dengan kecanggihan teknologi yang ada sekarang, sangat memungkinkan secara rasional untuk suatu waktu ini dunia ini akan dikuasai oleh satu orang yang namanya 666 ataupun antikristus. Itu nubuat Alkitab. Bahwa nanti juga Yesus akan datang pada kali yang kedua seperti dia naik, seperti itu juga dia akan kembali, juga sudah dinubuatkan terang benderang dalam Alkitab. Dan Anda tidak akan menjumpai hal soal nubuat itu dalam catatan kitab suci manapun juga, kecuali dalam apa yang namanya Alkitab ini. Inilah keunikan Alkitab dalam hubungan dengan pengajarannya, secara khusus dalam hal nubuat. Juga dalam hubungan dengan pengajarannya, dalam hubungan dengan sejarah. Kalau kita melihat 1 Samuel sampai 2 Tawarik, ditemukan sejarah panjang mengenai bangsa Israel. Termasuk sejarah kota suci, kota Sion, kota Yerusalem. Ratusan tahun sudah ada dalam catatan sejarah Yahudi yang tercatat dalam Alkitab khusus 1 Samuel dan sampai 2 Tawarik. Juga dalam catatan-catatan sejarah yang lain. Dan itu sangat akurat. Ini luar biasanya kitab suci dari sisi pengajarannya. Tapi juga dari sisi pengajaran pribadi-pribadi. Alkitab tidak pernah menyembunyikan kehidupan-kehidupan para tokoh-tokoh dalam Alkitab. Dijelaskan secara terang benderang. Ada kehidupan mereka yang baik, tapi kehidupan yang tidak baik juga dijelaskan. Bagaimana kehidupan Daud yang berkenan kepada Tuhan, tapi juga ketika dia tidak berkenan kepada Tuhan, ketika dia mengambil istri Batseba dan membunuhnya. Jelas, tidak ditutup-tutupi. Ini merupakan suatu hal yang istimewa, keunikan dalam Alkitab itu. Dari sisi pengajarannya juga unik dalam hal pengajarannya, termasuk dalam hal pengaruhnya. Pengaruh Alkitab. Ajarannya, pengaruhnya mengubah orang-orang yang rusak, yang kacau, yang jahat, jadi orang baik. Mengubah Saulus penjahat, jadi penginjil. Itu keunikan ajaran Alkitab. Dari orang mendengarkan khotbah, mendengarkan firman Tuhan, Roh bekerja, orang sadar dan bertobat. Sudah banyak pribadi-pribadi yang diubah, yang berubah dari orang jahat jadi orang baik. Karena mendengarkan ajaran firman Tuhan, karena mendengarkan renungan, mendengarkan khotbah tentang firman. Makanya firman Allah berkata, sebab aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena dalam Injil itu ada kuasa Allah yang sanggup menyelamatkan setiap orang yang percaya. Itu keunikan dalam hal ajarannya mengubah, memperbaharui orang-orang yang rusak dan kacau. Tapi juga ajarannya berpengaruh terhadap berbagai undang-undang yang ada di belahan dunia ini. Karena kita tahu hukum Taurat, kitab Taurat yang pertama diturunkan Tuhan, itu menjadi rujukan. 10 hukum menjadi rujukan.
dari berbagai hukum yang ada di dunia, terhadap segala peraturan-peraturan apapun. Semua merujuk kepada 10 hukum itu. Disinilah kita melihat bagaimana keunikan Alkitab yang sungguh luar biasa yang perlu kita pahami sebagai umat, sebagai orang percaya, dengan harapan membangkitkan semangat kita, membangkitkan kerinduan kita sebagai murid Kristus yang mau terus belajar, terus menambah pengetahuan, supaya sebagai murid kita terus naik level. Dari murid level SD, naik level SMP, level SMA, sampai level mahasiswa perguruan tinggi. Dan itu yang namanya kita mencapai kedewasaan rohani. Demikian mengenai keunikan Alkitab yang perlu kita pahami dengan baik, supaya kita semakin mencintai firman, mencintai untuk membacanya, menyelidikinya, merenungkannya, melakukannya, membagikannya bagi orang lain. Demikian channel hal yang perlu Anda tahu. Nantikan channel ini di hari-hari mendatang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.